Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam harmoni. Perkenalkan, saya Nyoman Skarni Wulandari dengan NIM 2115091007 dan rekan saya di Pak Ananda Putra dengan NIM 2115091013. Yang pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan mengenai basis data paralel dan terdistribusi untuk memenuhi tugas manajemen basis data. Baik, untuk yang pertama mengenai basis data paralel akan saya paparkan sendiri. Pertama ada konsep basis data paralel. Sistem basis data paralel mewakili upaya untuk membangun komputer terpusat yang lebih cepat menggunakan beberapa CPU kecil. Sistem ini terhubung dengan sejumlah node menggunakan jaringan dengan kecepatan tinggi. Basis data paralel dilakukan untuk solusi yang mungkin dalam meningkatkan bandwidth input ataupun output melalui parallelism dan untuk menyimpan database dalam jumlah yang sangat besar dalam satu sistem. Dalam sistem basis data ini, banyak CPU bekerja secara paralel untuk meningkatkan kinerja melalui implementasi paralel dari berbagai operasi seperti memuat data, membuat indeks, dan mengevaluasi query. Meningkatkan kapasitas sistem dengan meningkatkan parallelism, menyediakan jalur pertumbuhan yang lebih bagus bagi perusahaan daripada mengganti sistem terpusat dengan mesin yang lebih cepat. Kemudian ada arsitektur dari basis data paralel. Di sini ada 3, yang pertama ada shared memory, kemudian shared disk, dan shared nothing. Pada shared memory, arsitektur ini paling dekat dengan prosesor CPU tunggal tradisional dari sistem basis data terpusat, tetapi kinerjanya jauh lebih cepat dibandingkan dengan CPU tunggal dengan kekuatan yang sama. Satu salinan dari sistem operasi multithread dan DBMS multithread dapat mendukung banyak CPU. Kemudian manfaatnya ada yang pertama komunikasi antar CPU efisien, yang kedua ada overhead komunikasi rendah, dan adapun keterbatasan dari shared memory ini yaitu sulit dipartisi, tidak dapat diskalakan bagi 80 atau 100 CPU secara paralel. Yang terakhir ada memakan waktu tunggu panjang ketika CPU yang dipakai banyak. Kemudian ada shared disk. Didefinisikan sebagai beberapa CPU terpasang ke jaringan interkoneksi dari setiap CPU memiliki memori sendiri, tetapi semuanya memiliki akses ke penyimpanan disk yang sama atau lebih umum ke array disk bersama. Setiap node memiliki salinan sistem operasi dan DBMS-nya sendiri. Manfaatnya yaitu mudah menyeimbangkan beban, setiap CPU memiliki memori sendiri, dan penerimaan alam aplikasi yang luas. Adapun keterbatasan dari shared disk ini yaitu adanya hambatan interferensi dan perebutan memori karena jumlah CPU meningkat. Kemudian ada masalah dari skalabilitas. Kemudian ada shared nothing. Didefinisikan sebagai arsitektur yang tidak melibatkan pembagian memori atau sumber daya disk. Setiap CPU memiliki salinan sistem operasinya sendiri, salinan DBMS-nya sendiri, dan salinannya sendiri dari sebagian data yang dikelola oleh DBMS. Adapun manfaatnya itu meminimalkan pertikaian antar CPU. Yang kedua ada hanya query, akses, service non-lokal, dan relasi hasil yang melewati jaringan. Kemudian ada percepatan linear dan peningkatan properti, meningkatkan kapasitas transmisi arsitektur. Dan keterbatasannya yaitu sulit menyeimbangkan beban. Kedua ada perlu didistribusikan kembali untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Dan yang ketiga ada biaya komunikasi dan akses disk non-lokal lebih tinggi. Kemudian ada elemen kunci pengolahan database. Ada 4, yaitu percepatan, peningkatan, sinkronisasi, dan mengunci. Percepatan memungkinkan pengguna untuk meningkatkan waktu respons sistem untuk query mereka dengan asumsi ukuran database mereka kira-kira sama. Kemudian peningkatan memungkinkan pengguna untuk meningkatkan ukuran database mereka sambil mempertahankan waktu respon yang kira-kira sama. Yang ketiga ada sinkronisasi. Di sini jumlah sinkronisasi tergantung
pada jumlah sumber daya, yaitu CPU, disk, memori, basis data, jaringan komunikasi, dan sebagainya, dalam jumlah pengguna dan tugas yang bekerja pada sumber daya. Yang terakhir ada mengunci. Di sini, mengunci adalah metode sinkronisasi tugas bersamaan, baik untuk mekanisme penguncian internal maupun eksternal digunakan untuk sinkronisasi tugas yang diperlukan oleh sistem basis data paralel. Kemudian ada query parallelism. Ada parallelism intra-permintaan, parallelisme input atau output, kemudian parallelisme antar permintaan, dan parallelisme antar operasi, serta parallelisme intra-operasi. Parallelisme input atau output disebut juga sebagai partisi data. Dalam paralelisme ini, data input dipartisi dan kemudian setiap partisi diproses secara paralel, yang kemudian hasilnya digabungkan setelah pemrosesan semua data yang dipartisi. Adapun teknik partisi dalam paralelisme input atau output ini, yaitu ada 4. Yang pertama ada pemisahan khas tentang partisi round robin, dan pembagian skema. Kedua ada paralelisme intra-permintaan. Paralelisme intra-query mengacu pada eksekusi satu query secara paralel pada banyak CPU menggunakan teknik arsitektur shared mapping paralel. Paralelisme query intra ini kadang-kadang disebut sebagai pemrosesan query paralel juga. Kemudian untuk materi selanjutnya mengenai basis data terdistribusi akan dipaparkan oleh Dipa. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai basis data terdistribusi. Yang pertama, kita harus mengetahui konsep dari basis data tersebut. Sistem basis data terdistribusi, DBS, adalah basis data yang disimpan secara fisik di beberapa sistem komputer, di beberapa situs yang saling terhubung bersama melalui sebuah jaringan internet atau jaringan komunikasi. Setiap situs biasanya dikelola oleh DBMS, Database Management System, yang mampu berjalan secara independen dari situs lain. Sistem basis data terdistribusi menggunakan arsitektur klien atau server. Jadi untuk memproses permintaan informasi tersebut. Jadi pemrosesan data dan transaksi keduanya dibagi antara satu atau lebih komputer, yakni dalam CPU yang terhubung oleh suatu jaringan. Jadi masing-masing komputer memainkan peran khusus dalam sistem. Selain itu, dalam basis data terdistribusi ini juga terdapat kelebihan dan juga kelemahan. Untuk kelebihannya antara lain adalah pengelolaan data terdistribusi yang efisien dengan berbagai transparansi. Ini ada peningkatan ketersediaan, di mana jika situs gagal, maka situs yang masih ada yang tersisa ini bisa beroperasi. Selanjutnya juga ada peningkatan kendala karena aksesibilitas yang besar. Selanjutnya ada peningkatan kinerja, ada peningkatan stabilitas, evaluasi paralel dengan membagi query menjadi subquery yang melibatkan data dari beberapa sub. Jadi, dan yang lainnya mungkin peningkatan otonomi lokal, di mana situ dapat mempertahankan tingkat kontrol atas akses data yang disimpan dan juga lain sebagainya. Untuk kelemahannya antara lain ada pemulihan kegagalan jadi lebih kompleks. Selanjutnya ada menyediakan maksud kami potensi bug yang lebih besar. Hanya adalah peningkatan overhead pemrosesan, ada kesulitan dalam mengontrol integritas database, masalah keamanan yang diprediksi beberapa jaringan, kurangnya standar, dan juga lain sebagainya. Selain itu juga terdapat arsitektur basis data terdistribusi terdiri dari 3, yaitu ada arsitektur klien atau server, ada kolaborasi sistem server, dan yang ketiga adalah sistem perantara. Nah, bisa kita lihat pada gambar, ini merupakan arsitektur dari database terdistribusi, bisa kita lihat pada gambar. Untuk selanjutnya, yaitu arsitektur klien atau server. Jadi pengertiannya,
arsitektur client atau server ini dapat digunakan untuk mengimplementasikan database management system atau DBMS, di mana klien adalah pemroses transaksi, transaction process, dan server adalah pemroses data proses. Jadi arsitektur klien atau server memiliki satu atau lebih proses klien dan satu atau lebih proses server. Nah, bukan hanya satu, tetapi bisa lebih. Jadi arsitektur klien atau server adalah arsitektur di mana beban kerja terkait DBMS berada dibagi menjadi dua komponen. Ini komponen logis yaitu klien dan server yang masing-masing biasanya dijalankan pada sistem yang berbeda. Selanjutnya ada kolaborasi sistem server. Jadi di mana dalam kolaborasi sistem server ini biasanya ada beberapa server dari basis data yang masing-masing mampu menjalankan transaksi terhadap data lokalnya. Jadi yang secara kooperatif mengeksekusi transaksi mencakup banyak server, jadi tidak hanya satu server, tetapi antara satu server dengan server yang lainnya. Selanjutnya adalah sistem perantara. Jadi arsitektur database atau dalam bahasa ini middleware. Biasa disebut middleware ini dirancang untuk memungkinkan suatu query menjangkau beberapa server. Jadi kami tanpa mengharuskan semua server database mampu mengelola strategi eksekusi multi-kutipan tersebut. Jadi middleware mengakses data, memberi pengguna antarmuka yang konsisten ke beberapa DBMS dan sistem file secara transparan. Nah, selanjutnya ada DDBS design. Jadi desain sistem basis data terdistribusi adalah tugas yang lebih kompleks. Karena apa? Karena itu penilaian yang cermat terhadap strategi dan tujuan dari database atau basis data terdistribusi tersebut diperlukan. Fragmentasi data dan replikasi data adalah teknik yang paling umum atau teknik yang lumrah atau yang sering digunakan selama proses desain DDBS atau basis data terdistribusi. Yakni untuk memecah database menjadi unit-unit logis dan menyimpan data tersebut di lebih dari satu situs tanpa harus melakukan pemecahan situs yang lain. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai basis data terdistribusi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Jadi sekian pemaparan materi mengenai basis data paralel dan terdistribusi yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata atau perbuatan kami mohon maaf, dan akhir kata kami tutup dengan para masjid. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.